Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah puncak kariernya sebagai penyanyi campur sari yang dicintai banyak orang, Niken mulai dihantui oleh masa lalu yang tak sepenuhnya pergi. Sebuah surat misterius dari Mas Ardi, sosok lama yang pernah sangat berarti, muncul secara tiba-tiba dan perlahan mengoyak ketenangan yang telah ia bangun bersama Mas Lindra. Isi surat itu bukan sekadar ungkapan rindu, melainkan rahasia lama yang berpotensi mengubah segalanya. Mas Lindra, yang selama ini berdiri sebagai penopang karir dan kehidupan Niken, mulai merasakan kecurigaan yang menyesakkan. Surat demi surat datang tanpa jejak jelas, memancing emosi, cemburu, dan amarah yang selama ini ia pendam. Di balik panggung gemerlap, konflik batin memuncak, memaksa mereka bertiga menghadapi kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Cerita ini menelusuri bagaimana kepercayaan diuji, bagaimana cinta berhadapan dengan masa lalu, dan bagaimana satu rahasia mampu mengubah arah takdir. Di antara nada-nada campur sari dan sorot lampu panggung, mereka harus memilih, bertahan dengan kejujuran, atau tenggelam dalam bayang-bayang yang terus menghantui. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Pagi itu datang dengan langit yang cerah, namun perasaan Niken justru terasa berat sejak ia membuka pintu rumahnya. Di lantai teras, tergeletak sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim, tanpa perangko, hanya ditulis tangan dengan huruf yang terasa asing sekaligus akrab. Ia berdiri mematung beberapa detik, seolah nalurinya tahu bahwa apapun isi surat itu akan mengusik ketenangan yang susah payah ia jaga. Ia membawa amplop itu masuk ke ruang tamu, meletakkannya di atas meja kayu yang biasa menjadi saksi obrolan hangatnya bersama Mas Lindra. Jarinya bergetar saat menyentuh ujung amplop, ragu untuk membukanya. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan, rasa yang berasal dari masa lalu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ketika akhirnya kertas itu terbuka, napas Niken tertahan. Tulisan di dalamnya jelas dan tegas, seolah ditulis dengan keyakinan penuh. Nama Mas Ardi tercantum di bagian bawah, membuat dadanya sesak. Sudah lama nama itu tidak hadir dalam hidupnya, dan ia tidak menyangka akan menemukannya kembali dalam bentuk seperti ini. Isi surat itu tidak panjang, namun setiap kalimatnya seperti menusuk perlahan. Mas Ardi menulis tentang penyesalan, tentang perpisahan yang tidak pernah benar-benar selesai, dan tentang satu rahasia yang menurutnya pantas diketahui Niken sebelum semuanya terlambat. Tidak ada penjelasan rinci, hanya isyarat yang menggantung dan membuat pikiran Niken berputar tanpa arah. Niken duduk terdiam, memandangi dinding kosong di hadapannya. Ia merasa seolah ditarik kembali ke masa ketika segalanya belum sesederhana sekarang. Masa ketika pilihan-pilihan hidupnya belum setegas hari ini, dan perasaannya belum sepenuhnya matang. Tak lama kemudian, suara langkah Mas Lindra terdengar dari dalam rumah. Ia baru saja kembali dari latihan musik, wajahnya terlihat lelah namun puas. Senyumnya mengembang saat melihat Niken, tetapi senyum itu perlahan memudar ketika menyadari raut wajah Niken yang pucat dan gelisah. Mas Lindra mendekat, menanyakan apakah Niken baik-baik saja. Niken mencoba tersenyum, mencoba menyembunyikan keguncangan di hatinya, namun surat di atas meja itu seolah berteriak minta diperhatikan. Pandangan Mas Lindra tertuju ke arah kertas tersebut, dan rasa penasaran mulai tumbuh. Ia mengambil surat itu tanpa berkata apapun. Membaca perlahan dari awal hingga akhir. Setiap baris membuat rahangnya mengeras, dan urat di lehernya menegang. Nama Mas Ardi terasa seperti percikan api yang jatuh di atas bensin, membakar ketenangan yang selama ini ia banggakan. Mas Lindra menatap Niken dengan mata yang sulit dibaca. Ada amarah, ada kecemburuan, dan ada rasa takut kehilangan yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Ia bertanya dengan suara tertahan, mencoba terdengar tenang meski dadanya bergemuruh. Niken menjelaskan bahwa ia sendiri baru saja membaca surat itu dan tidak tahu mengapa Mas Ardi kembali muncul. Namun penjelasan itu tidak cukup meredakan gejolak di hati Mas Lindra. Dalam benaknya, berbagai kemungkinan mulai berputar, menciptakan bayangan-bayangan yang sulit ia kendalikan. Hari itu berlalu dengan suasana yang berbeda. Percakapan mereka menjadi singkat dan penuh jeda, seolah setiap kata harus dipilih dengan hati-hati.
Surat itu telah menciptakan jarak yang tak kasat mata, namun terasa begitu nyata. Saat malam tiba dan lampu rumah mulai redup, Mas Lindra duduk sendirian di ruang tamu. Surat dari Mas Ardi kembali ia baca, kali ini dengan emosi yang lebih jujur. Amarahnya menguat, bukan hanya pada Mas Ardi, tetapi juga pada ketidakpastian yang mulai merayap ke dalam hidupnya. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa perasaan dingin yang menembus ke dalam rumah. Mas Lindra menggenggam surat itu erat-erat, bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan bayang-bayang masa lalu merusak apa yang telah ia bangun. Namun ia belum tahu, bahwa ini baru awal dari rangkaian rahasia yang jauh lebih besar dan menyakitkan. Hari berikutnya datang dengan suasana yang masih menyisakan ketegangan dari malam sebelumnya. Niken terbangun lebih awal, namun rasa segar yang biasanya ia rasakan setiap pagi tak kunjung hadir. Pikirannya terus kembali pada surat itu, pada kalimat-kalimat menggantung yang seolah menyimpan ancaman halus. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyeduh teh hangat, berharap uap yang naik perlahan bisa meredakan sesak di dadanya. Mas Lindra sudah bersiap sejak subuh, namun gerak-geriknya terasa kaku dan terburu-buru. Ia tidak banyak bicara, hanya menyampaikan bahwa ia harus keluar lebih pagi untuk mengurus beberapa hal. Niken mengangguk, memahami bahwa ada ruang yang sedang dibutuhkan Lindra, meski hatinya perih melihat jarak itu semakin nyata. Di dalam mobil, Mas Lindra menyetir dengan tatapan lurus ke depan, sementara pikirannya berkecamuk. Nama Mas Ardi berulang kali terlintas, diikuti potongan-potongan kenangan yang seharusnya tidak lagi relevan. Ia merasa seperti sedang ditantang oleh sesuatu yang tak kasat mata, sebuah permainan yang aturannya tidak ia pahami. Sesampainya di tempat latihan, Lindra mencoba tenggelam dalam pekerjaan. Ia memeriksa daftar acara, berbicara dengan kru, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdegup lebih cepat, berharap sekaligus takut akan pesan yang mungkin datang. Sementara itu, Niken memutuskan untuk keluar rumah demi menenangkan pikiran. Ia berjalan menyusuri halaman, membiarkan sinar matahari menyentuh wajahnya. Di sudut hati, ia merasa bersalah karena kehadiran surat itu telah melukai Lindra, meski ia sendiri tidak pernah meminta masa lalu kembali. Ketika siang menjelang, ponsel Niken berbunyi dengan nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum mengangkatnya, namun suara di seberang sana membuat napasnya tercekat. Mas Ardi menyebut namanya dengan nada yang tenang, seolah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Niken meminta penjelasan, namun Mas Ardi hanya berkata bahwa ia ingin bertemu untuk membicarakan sesuatu yang terlalu berbahaya jika ditulis. Ia menyebut tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan, tentang keputusan-keputusan yang diambil atas nama melindungi Niken. Percakapan itu berakhir singkat, meninggalkan kegelisahan yang jauh lebih besar. Niken menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan menggantung. Namun bayangan wajah Mas Lindra terlintas, membuatnya ragu untuk melangkah. Ia tahu bahwa apapun yang akan ia lakukan selanjutnya akan membawa konsekuensi. Sore harinya, Mas Lindra kembali dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya. Ia tidak langsung bertanya, namun keheningan di antara mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Niken mencoba membuka percakapan, namun suaranya tertahan oleh rasa takut akan reaksi Lindra. Akhirnya, Lindra mengungkapkan bahwa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tidak menuduh secara langsung, namun nada suaranya mengandung luka yang dalam. Ia berkata bahwa kepercayaan baginya adalah segalanya, dan bayang-bayang Mas Ardi telah mengusik fondasi itu. Niken mengakui bahwa Mas Ardi menelepon, namun menegaskan bahwa ia belum bertemu dan belum tahu apapun secara pasti. Pengakuan itu justru membuat Lindra semakin gelisah. Amarahnya tidak meledak, namun terkumpul rapat, seperti awan gelap yang menunggu waktu untuk menurunkan hujan. Malam itu, mereka duduk bersebelahan tanpa benar-benar bersama. Televisi menyala tanpa ditonton, sementara pikiran masing-masing berjalan sendiri. Surat misterius itu terasa hadir di antara mereka, meski sudah tersimpan rapi di laci. Di luar rumah, suara kendaraan berlalu lalang, membawa kehidupan orang lain yang tampak berjalan normal. Di dalam, Niken dan Lindra terjebak dalam ketidakpastian yang semakin mengental. Jejak-jejak yang tak terlihat mulai membentuk jalan, dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah selanjutnya akan membawa mereka lebih dekat pada rahasia yang selama ini tersembunyi.
Pagi itu hujan turun tipis, membasahi jalanan dengan ritme yang pelan namun konsisten, seolah mencerminkan suasana hati Niken yang tak menentu. Ia duduk di dekat jendela, memandangi tetes air yang berlomba turun, sambil memikirkan percakapan semalam yang tak pernah benar-benar selesai. Ada kata-kata yang tertahan, ada kejujuran yang masih ragu untuk diucapkan. Mas Lindra berangkat tanpa sarapan, meninggalkan rumah dengan pintu yang ditutup lebih keras dari biasanya. Bukan amarah yang meledak, melainkan kekecewaan yang disimpan rapat. Niken merasakan getaran kecil di dadanya saat suara mesin mobil menjauh, menyadari bahwa jarak di antara mereka kini tak lagi sekadar perasaan. Sepanjang pagi, Niken mencoba menyibukkan diri dengan latihan vokal. Nada-nada yang biasanya mengalir dengan mudah kini terdengar patah dan kurang bertenaga. Setiap kali ia menarik napas, bayangan surat itu kembali hadir, seolah menjadi penghalang antara suara dan hatinya. Di tempat lain, Mas Lindra duduk di sebuah kafe kecil yang jarang ia kunjungi. Ia memilih tempat itu karena sunyi, memberi ruang bagi pikirannya yang sedang penuh. Ia membuka ponselnya berulang kali, membaca ulang isi surat yang sudah ia hafal di luar kepala, mencoba menemukan makna tersembunyi di antara baris-barisnya. Nama Mas Ardi kembali berputar di benaknya, memicu pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Mengapa sekarang, setelah semuanya tampak stabil, masa lalu memilih untuk muncul? Lindra merasa seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja mengusik keseimbangannya. Siang hari, Niken menerima pesan singkat dari Mas Ardi. Isinya singkat, hanya menyebut waktu dan tempat pertemuan yang netral, tanpa rayuan atau penekanan. Justru kesederhanaan pesan itu membuat Niken semakin gelisah, karena ia tahu pertemuan tersebut akan membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Ia menimbang-nimbang lama sebelum membalas. Ada keinginan untuk jujur sepenuhnya pada Lindra, namun ada pula ketakutan bahwa kejujuran itu akan melukai lebih dalam. Pada akhirnya, ia memilih menunda, berharap waktu bisa memberinya kejelasan. Sore menjelang, Lindra kembali ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Niken masih duduk di tempat yang sama, wajahnya terlihat lelah meski hari belum benar-benar berakhir. Ada keinginan untuk memeluk, untuk menenangkan, namun langkahnya terhenti oleh perasaan yang belum ia pahami sepenuhnya. Mereka berbicara seperlunya, membahas hal-hal ringan yang terasa dipaksakan. Di balik kata-kata itu, ada kebenaran yang menunggu untuk diucapkan, namun keberanian belum sepenuhnya terkumpul. Retakan kecil mulai terlihat, meski belum cukup besar untuk menghancurkan segalanya. Malam itu, Lindra tidak bisa tidur. Ia terbangun berkali-kali, mendengar suara hujan yang kembali turun. Dalam gelap, ia memikirkan semua kemungkinan, termasuk yang paling ia takuti. Amarahnya perlahan berubah menjadi kegelisahan yang menusuk. Di kamar sebelah, Niken juga terjaga. Ia menggenggam ponselnya, menatap pesan dari Mas Ardi yang belum ia balas. Ada perasaan bersalah yang terus tumbuh, bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak bisa ia ingkari. Ketika fajar menyingsing, keputusan masih menggantung di udara. Retakan yang awalnya samar kini terasa nyata, meski belum terlihat oleh dunia luar. Tanpa mereka sadari, satu langkah kecil selanjutnya akan menentukan apakah retakan itu bisa diperbaiki, atau justru akan melebar menjadi jurang yang sulit diseberangi. Pagi itu datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya, seolah membawa firasat yang sulit dijelaskan. Niken bangun dengan keputusan yang masih samar, namun hatinya tahu bahwa ia tak bisa terus menghindar. Retakan yang mulai terlihat membutuhkan jawaban, bukan penundaan yang justru memperlebar jarak. Ia menyiapkan diri dengan sederhana, memilih pakaian yang tidak mencolok, berharap pertemuan yang akan ia jalani tidak menarik perhatian. Di cermin, ia menatap pantulan wajahnya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa apapun yang akan ia dengar, ia cukup kuat untuk menghadapinya. Mas Lindra masih tertidur ketika Niken melangkah keluar rumah. Ia menuliskan pesan singkat, tidak menjelaskan tujuan secara rinci, hanya mengatakan bahwa ia perlu bertemu seseorang untuk menyelesaikan hal yang tertunda. Pesan itu terasa ringan di jari, namun berat di hati. Tempat yang dipilih Mas Ardi adalah sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian dan sorot kamera. Ketika Niken tiba, Mas Ardi sudah duduk di sudut, mengenakan topi dan kacamata hitam yang tak sepenuhnya menyembunyikan kegugupannya. Tatapan mereka bertemu, membawa kenangan yang belum sepenuhnya pudar. Percakapan dimulai dengan basa-basi singkat,
namun segera berubah serius. Mas Ardi menarik napas panjang sebelum mulai berbicara tentang masa lalu yang selama ini ia pendam. Ia mengakui kesalahannya, tentang keputusan sepihak yang diambilnya dulu, dan tentang satu rahasia yang ia simpan demi melindungi Niken dari tekanan yang lebih besar. Rahasia itu bukan tentang cinta yang tersisa, melainkan tentang kesepakatan lama di balik layar yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Mas Ardi menjelaskan bahwa ada rencana duet besar yang sengaja dibatalkan bertahun-tahun lalu demi menghindari konflik industri, dan Niken menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa pernah diberi penjelasan. Niken mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ada lega karena rahasia itu tidak menyangkut pengkhianatan perasaan, namun ada pula luka lama yang kembali terasa. Ia menyadari bahwa hidupnya pernah diarahkan tanpa persetujuannya, dan fakta itu menyesakan. Mas Ardi menyerahkan salinan dokumen lama sebagai bukti, memohon agar Niken tidak membiarkan kesalahpahaman ini menghancurkan apa yang telah ia bangun sekarang. Ia berkata bahwa surat-surat itu adalah caranya untuk meminta maaf, meski ia tahu caranya keliru. Sementara itu, di rumah, Mas Lindra terbangun dan menemukan pesan Niken. Ia membaca berulang kali, mencoba menafsirkan makna di balik kalimat singkat itu. Perasaan gelisah mendorongnya untuk bertindak, dan ia memutuskan mengikuti instingnya. Ketika Lindra tiba di kedai kopi itu, ia melihat Niken dan Mas Ardi duduk berhadapan. Pemandangan itu seperti pukulan telak, membuat darahnya mendidih seketika. Ia berdiri di ambang pintu, berjuang menahan amarah agar tidak meledak di hadapan publik. Niken menyadari kehadiran Lindra dan berdiri dengan wajah terkejut. Situasi menjadi tegang dalam hitungan detik, kata-kata seolah menghilang dari udara. Mas Ardi bangkit, mencoba menjelaskan, namun Lindra memotong dengan tatapan tajam yang penuh kekecewaan. Suasana hening itu dipenuhi emosi yang tak terucap. Lindra merasa dihianati, Niken merasa terjebak, dan Mas Ardi menyadari bahwa niat baiknya justru memperkeruh keadaan. Tidak ada teriakan, namun luka-luka mulai terasa nyata. Mereka akhirnya berpisah tanpa kesimpulan yang jelas. Pertemuan yang seharusnya membawa kejelasan justru meninggalkan kebingungan baru. Di balik senyap pagi itu, bayang-bayang rahasia semakin panjang, menunggu waktu yang tepat untuk menuntut jawaban yang lebih jujur dan menyakitkan. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang bagi Mas Lindra. Jalan yang biasa ia lalui kini tampak asing, dipenuhi bayangan-bayangan yang mengganggu pikirannya. Setiap lampu lalu lintas yang dilewati seolah memberinya waktu lebih lama untuk memikirkan satu hal yang sama. Pemandangan Niken duduk berhadapan dengan Mas Ardi yang terus berputar tanpa henti. Sesampainya di rumah, Lindra langsung duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Amarahnya tidak meledak, namun justru tertahan, terkumpul menjadi bara panas yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Ia merasa seperti orang luar di hidupnya sendiri, seolah ada bagian yang berjalan tanpa sepengetahuannya. Niken tiba beberapa saat kemudian dengan langkah ragu. Rumah yang biasanya terasa hangat kini terasa dingin dan berat. Ia ingin langsung menjelaskan, namun sorot mata Lindra membuat kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan saat ini berisiko salah. Keheningan memanjang sebelum akhirnya Lindra berbicara. Suaranya rendah, namun setiap kata mengandung tekanan yang kuat. Ia bertanya mengapa Niken memilih bertemu tanpa memberitahunya secara jujur, dan apa sebenarnya peran Mas Ardi dalam hidupnya sekarang. Niken menarik napas panjang, mencoba menyusun penjelasan yang utuh. Ia menceritakan tentang surat, tentang panggilan telepon, dan tentang rahasia industri yang baru ia ketahui. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu bukan tentang perasaan lama, melainkan tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Namun bagi Lindra, penjelasan itu belum cukup. Bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena kepercayaannya telah terguncang. Ia mengakui bahwa melihat mereka bersama membuatnya merasa dipermainkan, seolah kehadirannya tidak sepenting yang ia kira. Pembicaraan itu berubah menjadi dialog yang penuh emosi, meski tidak diwarnai teriakan. Setiap kalimat terasa seperti menarik benang yang rapuh, berisiko putus jika ditarik terlalu keras. Niken merasakan air mata menggenang, bukan karena marah, tetapi karena takut kehilangan. Lindra bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir untuk meredakan gejolak di dadanya. Ia berkata bahwa ia membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya,
bahwa amarahnya bukan hanya pada Mas Ardi, tetapi juga pada situasi yang membuatnya merasa tidak dihargai. Di luar, langit mulai menggelap, menandai datangnya malam. Niken berdiri di dekat jendela, memandang cahaya senja yang memudar. Ia merasa berada di persimpangan, di mana kejujuran dan ketakutan saling berhadapan tanpa ada pemenang yang jelas. Ketika akhirnya Lindra mengambil jaketnya, Niken menoleh dengan panik. Lindra menjelaskan bahwa ia hanya perlu keluar sebentar untuk menenangkan diri, bukan untuk pergi selamanya. Namun kata-kata itu tidak sepenuhnya menenangkan hati Niken. Pintu tertutup pelan di belakang Lindra, meninggalkan Niken sendirian dengan pikirannya. Ia duduk perlahan, membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan. Api yang tertahan di hati Lindra dan kegelisahan di hati Niken kini sama-sama membara, menunggu arah angin yang akan menentukan apakah api itu akan padam atau justru membesar. Di kejauhan, Lindra berjalan tanpa tujuan pasti, membiarkan udara malam menyentuh wajahnya. Ia sadar bahwa amarah saja tidak akan memberinya jawaban. Namun untuk saat ini, api itu terlalu panas untuk dihadapi bersama. Babak ini belum selesai, dan rahasia yang terungkap baru sebagian kecil dari kebenaran yang akan menguji mereka lebih jauh. Malam itu berjalan lambat bagi Mas Lindra. Ia melangkah menyusuri trotoar yang basah oleh embun, membiarkan pikirannya terurai tanpa arah. Amarah yang semula membara kini bercampur dengan kelelahan, menyisakan pertanyaan yang lebih tajam daripada tuduhan apapun. Ia sadar bahwa kemarahannya tidak sepenuhnya tentang Niken atau Mas Ardi, melainkan tentang rasa kehilangan kendali atas sesuatu yang ia jaga sepenuh hati. Di sebuah warung kopi yang masih buka, Lindra duduk sendirian, memesan minuman pahit yang terasa cocok dengan suasana hatinya. Ia memandangi uap yang naik perlahan, mencoba menenangkan napas. Dalam diam, ia mengingat awal perjalanannya bersama Niken, kepercayaan yang dibangun dari kerja keras dan saling menghormati, bukan dari kepemilikan atau curiga. Sementara itu, di rumah, Niken membersihkan meja tempat surat-surat Mas Ardi sempat tergeletak. Ia merapikan dokumen yang diberikan Ardi, membaca ulang dengan lebih saksama. Nama-nama, tanggal, dan catatan kecil di pinggir kertas mulai membentuk gambaran yang lebih jelas tentang keputusan-keputusan lama yang meminggirkannya tanpa suara. Ia menyadari bahwa selama ini ia menanggung akibat dari kesepakatan yang tidak pernah ia setujui. Ada rasa marah yang tertahan, bukan pada Lindra, melainkan pada sistem yang memanfaatkannya. Kesadaran itu membuatnya ingin jujur sepenuhnya, meski ia tahu kejujuran itu datang terlambat. Di warung kopi, ponsel Lindra bergetar. Sebuah pesan dari rekan lama di industri musik muncul, menyebut tentang rencana duet yang pernah digadang-gadang dan kemudian menghilang tanpa penjelasan. Pesan itu singkat, namun cukup untuk menguatkan cerita yang tadi disampaikan Niken. Lindra menutup mata, menarik napas panjang, menyadari bahwa potongan-potongan ini mulai menyatu. Ia membalas singkat, meminta waktu untuk berbicara lebih lanjut. Dalam benaknya, amarah pada Mas Ardi mulai bergeser menjadi kebutuhan akan kejelasan. Jika ada permainan lama yang menyeret Niken tanpa perlindungan, maka kemarahannya perlu diarahkan dengan tepat. Niken menerima pesan dari Lindra yang meminta mereka berbicara saat ia pulang. Nada pesannya tidak dingin, namun juga tidak hangat, sebuah tanda bahwa badai belum sepenuhnya berlalu. Niken menyiapkan diri, menguatkan hati untuk membuka semuanya tanpa sisa. Ketika Lindra akhirnya kembali, rumah terasa hening namun tidak lagi menekan. Mereka duduk berhadapan, dengan jarak yang cukup untuk bernapas. Niken memulai dengan menyerahkan dokumen itu, menjelaskan secara runtut apa yang baru ia pahami. Ia mengakui kesalahannya yang paling besar, menunda kejujuran karena takut kehilangan. Lindra mendengarkan tanpa menyela. Setiap halaman yang ia baca menambah bobot pada dadanya, namun juga membuka sudut pandang baru. Ia melihat Niken bukan sebagai seseorang yang menyembunyikan, melainkan seseorang yang selama ini disembunyikan dari kebenaran. Pembicaraan mereka berlangsung lama, melewati malam. Tidak ada pembelaan berlebihan, tidak ada tudingan yang meledak. Ada luka, ada penyesalan, dan ada tekad untuk tidak lagi membiarkan pihak lain mengatur hidup mereka diam-diam. Di sela percakapan, Lindra mengakui kecemburuannya dan ketakutannya sendiri. Ia menyadari bahwa kemarahan yang ia simpan justru menghalangi empatinya. Pengakuan itu membuka ruang yang selama ini tertutup, membuat napas mereka terasa lebih lega.
Menjelang dini hari, keputusan kecil diambil. Mereka sepakat untuk mencari kebenaran secara terbuka, menuntut penjelasan yang layak, dan menghentikan permainan lama yang kembali merusak. Bukan sebagai reaksi emosional, melainkan sebagai langkah dewasa untuk melindungi diri dan karya. Di luar, malam mulai memudar. Kebenaran memang belum sepenuhnya terkuak, namun arah sudah ditentukan. Di antara sisa-sisa luka, harapan mulai menemukan celah, rapuh, namun nyata, menunggu untuk diuji pada langkah berikutnya. Pagi itu datang dengan rasa letih yang masih menempel, namun ada keteguhan baru di wajah Niken dan Mas Lindra. Mereka bergerak dengan tujuan yang sama, meski langkahnya masih berhati-hati. Keputusan semalam memberi arah, tetapi jalan yang harus ditempuh jelas tidak akan mudah, apalagi ketika kebenaran harus dibuka di ruang yang selama ini terbiasa menyimpan rahasia. Agenda mereka hari itu padat. Ada pertemuan dengan manajemen, kru lama yang pernah terlibat dalam rencana duet yang dibatalkan, dan satu wawancara yang tak bisa lagi ditunda. Niken merasa panggung hari ini bukan tentang menyanyi, melainkan tentang keberanian berdiri di hadapan publik dengan cerita yang utuh. Mas Lindra mendampinginya dengan sikap yang lebih tenang. Amarahnya belum sepenuhnya hilang, namun kini terarah. Ia memastikan setiap pertemuan berjalan tertib, setiap dokumen tersaji rapi, dan setiap kata dipilih dengan cermat. Ini bukan perang emosional, ini upaya mengembalikan kendali. Di ruang pertemuan, nama Mas Ardi kembali disebut. Beberapa pihak mengakui adanya tekanan lama yang membuat keputusan diambil tanpa transparansi. Kalimat-kalimat itu terasa pahit, namun jujur. Niken mendengarkan dengan dada berdebar, merasakan campuran marah dan lega saat kepingan cerita yang hilang akhirnya muncul ke permukaan. Ketika giliran Niken berbicara, suaranya tenang namun tegas. Ia tidak menyalahkan satu pihak secara membabi buta, melainkan menuntut pertanggungjawaban atas proses yang mengabaikan haknya. Kalimat-kalimatnya tidak memancing sensasi, namun cukup kuat untuk menegaskan batas yang selama ini dilanggar. Di luar ruang itu, kabar mulai berembus. Media menangkap isyarat perubahan, dan spekulasi bermunculan. Mas Lindra memilih tidak bereaksi berlebihan. Ia tahu badai opini bisa lebih berbahaya daripada konflik yang sebenarnya, dan ketenangan adalah perisai terbaik. Menjelang sore, Mas Ardi akhirnya menghubungi. Ia meminta bertemu di tempat netral, mengaku siap memberi pernyataan yang jelas. Niken ragu sejenak, namun Lindra mengangguk, menandakan kepercayaan yang kini ia pilih untuk dipertahankan. Mereka sepakat, tidak ada pertemuan di balik layar, semua harus terang. Pertemuan itu singkat dan langsung pada inti. Mas Ardi mengakui kesalahannya, menjelaskan tekanan yang ia terima, dan menyatakan kesediaan untuk bersaksi jika diperlukan. Tidak ada pembenaran berlebihan, hanya pengakuan yang terlambat. Niken merasakan beban di dadanya sedikit berkurang, meski luka lama tidak serta-merta sembuh. Malam itu, Niken tampil di sebuah acara terbuka. Panggung terasa berbeda, lebih jujur, lebih rapuh. Ia bernyanyi dengan penghayatan yang lahir dari perjalanan batin yang berat, dan penonton merasakannya. Tidak ada pengumuman besar, hanya nada yang berbicara lebih keras dari klarifikasi apapun. Mas Lindra menyaksikan dari sisi panggung, menyadari bahwa ujian terbesar seringkali datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memperjelas. Kepercayaan yang diuji di ruang terbuka terasa lebih kuat daripada yang disimpan dalam diam. Di akhir malam, tepuk tangan mengalun panjang. Bukan sebagai pengesahan drama, melainkan sebagai penghormatan pada keberanian. Ujian di panggung terbuka belum menutup cerita, namun satu hal menjadi jelas, bayang-bayang mulai kehilangan bentuknya ketika cahaya diarahkan dengan jujur. Babak terakhir tinggal selangkah lagi. Hari terakhir dari rangkaian ujian itu datang dengan sunyi yang menenangkan. Tidak ada jadwal padat, tidak ada pertemuan mendesak, hanya ruang untuk bernapas setelah badai yang panjang. Niken bangun lebih pagi, membuka jendela, dan membiarkan cahaya pagi menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lebih ringan. Mas Lindra menyusul ke ruang keluarga dengan langkah tenang. Ia membawa 2 cangkir kopi, meletakkannya di meja tanpa banyak kata. Keheningan di antara mereka kini berbeda, bukan jarak yang menekan, melainkan ruang yang aman. Mereka saling bertukar pandang, memahami bahwa perjalanan ini telah mengubah keduanya. Percakapan pagi itu berlangsung sederhana namun jujur. Mereka membicarakan rasa takut yang sempat menguasai,
kecemburuan yang tak diakui, dan keputusan-keputusan yang kini terasa lebih matang. Tidak ada janji berlebihan, hanya kesepakatan untuk tidak lagi menyimpan hal penting dalam diam. Sementara itu, gema dari pengakuan kemarin mulai menemukan bentuknya di luar. Beberapa pihak menghubungi, menawarkan klarifikasi resmi dan komitmen untuk memperbaiki prosedur. Niken memilih bersikap tenang, tidak tergesa menerima apapun. Ia belajar bahwa cahaya terbaik datang bukan dari sorotan, melainkan dari proses yang adil. Mas Ardi mengirim pesan singkat, menyatakan bahwa ia akan menepati janjinya untuk membantu membuka kebenaran sepenuhnya. Niken membalas dengan sopan dan tegas, menandai batas yang jelas. Masa lalu telah diberi tempatnya, sebagai pelajaran, bukan tujuan. Siang hari, Niken berlatih kembali. Suaranya terdengar lebih bulat, lebih jujur. Setiap nada seperti membawa cerita yang telah disaring oleh pengalaman. Ia menyadari bahwa musiknya kini memiliki kedalaman baru, lahir dari keberanian menghadapi bayang-bayang. Mas Lindra mengamati dari kejauhan, merasa bangga tanpa perlu menguasai. Ia mengerti bahwa perannya adalah menjaga ruang, bukan mengatur langkah. Kepercayaan yang dipilihnya hari ini terasa lebih kuat daripada kemarahan yang pernah ia simpan. Sore menjelang, mereka berjalan bersama di luar rumah, menyusuri jalan yang sederhana. Tidak ada pembicaraan besar, hanya tawa kecil dan cerita ringan. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kembali alasan mengapa mereka berjalan bersama sejak awal. Ketika malam turun, Niken menulis beberapa baris lirik baru. Tentang cahaya yang muncul setelah bayang, tentang kejujuran yang menyembuhkan, tentang cinta yang memilih bertumbuh. Ia tahu lagu itu belum selesai, namun arah sudah jelas. Di ruang lain, Lindra merapikan berkas-berkas lama, menutup bab yang tak perlu dibuka kembali. Ia menyimpan dokumen penting dengan rapi, bukan untuk mengingat luka, melainkan untuk memastikan pelajaran tidak terulang. Kabar di luar perlahan mereda. Sensasi kehilangan daya, digantikan percakapan yang lebih substansial. Niken memilih tidak menanggapi semuanya. Ia percaya bahwa karya yang jujur akan berbicara lebih lama daripada klarifikasi apapun. Malam itu, mereka duduk berdampingan, menatap langit yang bersih. Tidak ada kepastian mutlak tentang masa depan, namun ada keyakinan yang cukup untuk melangkah. Bayang-bayang telah kehilangan kekuatannya, digantikan cahaya yang tidak menyilaukan, namun hangat. Di ujung cerita ini, tidak ada kemenangan besar atau pengakuan dramatis. Yang ada hanyalah keberanian untuk memilih terang, menjaga kepercayaan, dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih utuh. Dan disitulah, bayang-bayang akhirnya tinggal sebagai